Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Pak Iqlil ya, dengan materi kuliah Cross Culture Understanding. Setelah kemarin kita belajar terkait culture shock ya, kita masuk ke komunikasi verbal. Sebelum ke komunikasi verbal, saya jelaskan intinya. Ada kegiatan pre-reading. Di sini ada kutipan ya. To know another's language and not his culture is a very good way to make a fluent fool of oneself. Ya, dari Winston Brembeck. Ya, itu quote itu menurutnya teman-teman. Ya, kemarin kan buat kelompok ya, tugas yang kemarin kan buat kelompok. Nah ini kelompoknya sama saja. Menurutnya teman-teman itu kutipan itu tuh ngomong apa? Ya, dan hubungannya apa dengan komunikasi verbal? Tolong dijelaskan. Ini kegiatan pre-reading. Dan nomor 2, sudahkah Anda melakukan observasi terhadap, pernah enggak ya? Pernah tidak ya? Teman-teman ini mengobservasi terhadap cara orang Amerika bercakap-cakap. Terus apakah cara mereka sama dengan model percakapan yang ada di Indonesia apa tidak? Gitu. Kira-kira sama enggak? Gitu. Kalau enggak pernah mengamati, enggak mungkin. Teman-teman kan sering di film itu kan tahu orang Amerika gimana cara bercakap-cakap. Terus mungkin pernah ikut seminar juga, atau bahkan mungkin pernah install Umi TV terus ngobrol-ngobrol dengan orang asing begitu. Kira-kira mereka itu sama enggak caranya dengan cara ngobrolnya dengan kita? Jika iya, alasannya apa? Jika tidak, alasannya apa? Nomor 3, dalam budaya Anda ya, budaya Anda di Indonesia, apakah pantas dan bisa diterima jika seseorang menginterupsi pembicaraan orang lain di tengah-tengah percakapan? Ada orang ngomong nih, orang ngomong terus kamu nyela-nyela, itu kira-kira sopan enggak? Ataukah jika memang kurang sopan harus menunggu hingga percakapan selesai, atau memang ngobrol aja Pak langsung gitu? Alasannya apa? Dijelaskan. Nomor 4, apakah yang Anda ketahui tentang budaya interupsi dan model-model komunikasi verbal? Nah, sebenarnya yang keempat ini akan saya bahas di bawah ini. Oke. Ini wajib kamu tulis ya, nanti di sebuah di Word gitu, dikasih judul pre-reading gitu. Nanti di akhir juga saya kasih tugas post reading, juga dijawab juga di kelompok yang sama. Wajib kamu selesaikan. Satu tugas nggak selesai, saya anggap kamu nggak lulus begitu. Terima kasih. Tadi yang serius ya. Ini kita masuk ke komunikasi verbal, terkait bagaimana orang itu berbicara ya, sesuai dengan budayanya masing-masing. Itu bagaimana? Saya bacakan sejenak ya. Secara tidak langsung, budaya akan sangat mempengaruhi cara seseorang dalam komunikasi dengan orang lain. Sangat benar. Jadi apa yang dibicarakan itu sebenarnya cerminan atau refleksi isi dari yang ia pikirkan. Ya, begitu. Cara mereka bukan berarti bukan seperti ini ya, konsepnya bukan seperti ini. Jika dia ngomong jorok-jorok begitu, berarti isinya dalam hatinya jorok-jorok ya, bukan begitu. Ini terkait paradigma pemikiran seseorang. The way of they speak shows who you are. Begitu, intinya begitu. Jika ngomongnya itu hibah gitu ya, berarti orangnya seperti ini. Jika orangnya ngomongin ini ada proyek ini nih produktif lah, ada orangnya begini, begitu. Nanti kita bicara seperti itu. Nah, saya lanjutkan ya. Dan bisa jadi jika kita tidak benar-benar mengetahui tentang komunikasi verbal dalam budaya yang berbeda, akan rawan terjadi kesalahpahaman. Nah, ini fungsinya untuk mengurangi misunderstanding. Contoh ya. Contohnya di sini, komunikasi yang terjadi antara orang Amerika dengan orang Italia mengenai politik. Dalam budaya Italia, seseorang diajarkan untuk berbicara secara aktif, agresif, dan sangat mendominasi di Italia untuk menunjukkan level edukasi mereka.
Jika orang tersebut aktif dalam berkomunikasi, maka dia itu menguasai topik pembicaraan. Nah, sementara orang yang pasif, berarti dia itu tidak tidak bisa menunjukkan dia itu tidak berpendidikan. Nah, tapi sebaliknya ya, di Amerika pada umumnya diajarkan untuk sebisa mungkin menghindari konflik verbal, terutama yang berkaitan dengan politik. Ini semisal ya ini. Jadi tipikal orang Italia yang selalu ingin aktif dalam sebuah diskusi, merasa sangat tidak nyaman, bahkan merasa marah ketika lawan bicaranya tidak tertarik dengan topik yang dibicarakan. Nah, seperti itu. Ini ada gambarnya. Barack Obama dengan orang Italia ya. Ini istilahnya itu heated conversation. Bukan berarti heated itu yang dibenci, bukan itu. Apa itu heated conversation? Saya jelaskan di bawah ini. Heated conversation adalah tipikal percakapan yang memiliki karakteristik suara yang keras. Bukan berarti dia marah, memang suaranya keras gitu. Banyak rentetan kalimat yang meluncur, tipe percakapan langsung, serta banyak interupsi yang terjadi, begitu ya. Jadi tidak selesai dihormati sampai selesai, di tengah-tengah dipotong, begitu. Itu namanya heated conversation. Berarti ini jelek ya, ini budaya. Lawannya itu ada istilah hesitant conversation, nanti kebalikannya. Jadi tidak ada interupsi, terus percakapan itu tidak to the point, begitu ya. Terus banyak, tidak sedikit ada interupsi dan lain-lain. Dilakukan bergantian setelah selesai berbicara, terus ini yang berbicara. Itu namanya hesitant conversation. Nah, di sana dilihat berarti tadi ilustrasinya bahwa Italia itu heated conversation dan Amerika itu hesitant conversation. Nah, meskipun ada beberapa yang ngomong langsung ya, ini namanya sekarang kan blended ya, culture-nya itu blended. Ada di sini yang menjelaskan terkait hesitant sama tadi itu apa? Heated conversation itu dari bukunya Deborah Tannen dengan judul You Just Don't Understand. Ya, menyatakan bahwa ada pula nilai-nilai yang disebut percakapan yang high involvement sama high consideration. Jadi orang-orang yang berasal dari budaya yang menganut pola high involvement biasanya akan, nah ini ada istilah high involvement, ciri-cirinya itu 1, bicara lebih banyak, 2, interupsi lebih sering, 3, mengharapkan diinterupsi oleh orang lain. Interupsi itu berarti ya diserobot begitu ya. Ketika ngomong diserobot gitu ya. Terus bicara lebih keras, bicaranya lebih cepat gitu ya. Dan kebalikannya, high consideration itu ngomongnya bergantian, bahasanya itu agak sopan, menghindari interupsi dan memberikan banyak respon positif kepada lawan bicara. Dua-duanya baik. Hal ini disebabkan karena biasanya itu faktor geografis ya. Jika orang yang tinggal di dataran rendah gitu ya, seperti di samping di pesisir pantai atau sekitarnya gitu ya, istilahnya itu di Surabaya misalkan ya, di samping-samping Tanjung Perak itu ngomongnya itu agak keras. Karena apa? Geografisnya ombak itu kan, debur ombak itu kan keras. Jadi kita itu kalau nggak ngomong keras itu orang nggak akan tahu. Makanya tipikal bonek itu keras. Bukan berarti dia jelek, tidak. Memang orang ngomongnya jorok, tidak. Memang itu biasa. Justru ketika dia mengumpat temannya itu misalkan, "Piye kabare, Cuk?" misalkan begitu. Bukan berarti dia itu benci dengan temannya yang disalami tadi itu. Itu menunjukkan keakraban. Itu budaya di Surabaya. Tetapi kita semakin ke dataran tinggi semakin halus, semakin ke tengah gitu ya, semakin ke Jawa Tengah atau ke daerah-daerah pegunungan semakin halus. Karena apa? Ngomong sunyi, nggak ada bising-bising ombak atau lalu lalang kendaraan. Jadi ngomong sedikit itu sudah terdengar. Apalagi ngomong keras, satu kampung terdengar semua. Nah, begitu. Bukan berarti juga itu jelek. Ya sama-sama namanya budaya. Oke, itu di situ. Nah, bayangkan itu ya. Jika terjadi
benturan-benturan budaya di multicultural classroom. Ada orang Surabaya bertemu dengan orang Trawas, misalkan orang Solo, begitu ketemu dalam satu kelas. Ada keunikan-keunikan tersendiri di situ. Itu bisa diteliti jadi penelitian kamu di English as a second language gitu ya. Bagaimana mereka itu beradaptasi, orang yang high involvement dengan yang high consideration itu memperoleh sebuah bahasa. Nah, itu perlu layak diteliti, apalagi di era post pandemi era ini. Nah, itu judul penelitian saya kasih kamu. Masih banyak yang perlu perlu diolah-olah ini ya, begitu. Ini ada lagi istilah direct indirect ya, ngomong yang to the point, yang indirect yang tidak to the point seperti orang Jawa itu tadi sudah saya bahas. Nggak usah saya bahas lagi. Ini ada sebentar, ada beberapa faktor. Di dalam terkait verbal communication di sini. Ya tadi ada faktor geografis ya. Sebentar, saya bacakan aja langsung. Warga dunia mengibaratkan percakapan yang dilakukan antara dua orang warga negara Amerika sebagai pingpong game. Orang Amerika itu seperti permainan pingpong game. Satu orang memulai percakapan, satu orang lainnya menanggapi. Jadi interaktif begitu ya, terus begitu. Gaya bicara ala pingpong game ini seringkali dibandingkan dengan bowling game dari satu arah gitu ya. Dalam bagian besar masyarakat Asia, misalkan masyarakat Jepang, akan cenderung memperhatikan dengan seksama ketika lawan bicaranya sedang berbicara. Jadi orang introvert ini biasanya yang suka menghargai orang lain begitu ya. Terus sampai lawan bicara itu sampai selesai gitu ya, baru dia berkomentar. Nah, macam-macam ya. Itu gaya bicara itu ada yang pingpong game, ada bowling game. Nah, itu verbal communication. Kalau teman-teman bagaimana? Lah, untuk itu di sini saya kasih tugas lagi, istilahnya itu ada post reading. Di sini sebagai tugas ya, dalam berkomunikasi tentu ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Mengetahui fakta bahwa cara berkomunikasi sangat dipengaruhi oleh latar belakang budaya, seperti di small talk, ada pingpong game, ada macam-macam. Seperti pertanyaan berikut. Nah, ini ada diskusi di sini. Saya bacakan aja ya. Antara Sue and Mark. Saya bacakan, nanti teman-teman analisis ini unsur budayanya apa ini. Cross culture communication-nya apa. Sue, it's nice to meet you. My friend told me about you. Have you lived in Seattle long? Ini nama daerah ya. Terus dijawab oleh Mark, no, only 3 months. How about you? Terus dijawab oleh Sue, I moved here 3 years ago from California. Kembali ke Mark, oh really? I'm from California too. Where did you live in California? In Glory, not so far from San Jose. Mark, this is really coincidence. I'm from Gilroy too. I like telling people I'm from garlic capital of the world. Did you usually go to the summer garlic festival? I used to go every summer. How about you? I went to most of them. I thought the one in 1980 was great. Did you go to that one? Nah, itu obrolan antara dua orang asing yang ternyata memiliki background yang sama. Terus dari contoh percakapan di atas, Anda bisa menyimpulkan jenis-jenis pertanyaan seperti apa sajakah yang tergolong sesuai dan sopan untuk ditanyakan dalam model percakapan small talk.
Tadi saya skip ya, saya belum bicara terkait small talk ya. Saya kembali sebentar, small talk itu apa. Jadi makanya ada yang kurang gitu ya. Sebentar, ini sudah begini sebegini. High involvement sama high consideration sudah, ini di sini. Oh, belum ada. Jadi small talk itu sebenarnya kalau diistilahkan di sini itu intinya itu bicara bahasa basi gitu ya. Apa ya istilahnya itu ya? Ya menyapa itu kan tidak apa istilahnya itu, sebenarnya itu hanya bahasa basi, ingin menyapa untuk akrab, untuk mengakrabkan gitu ya. Itu hanya small talk. Misalkan di situ kamu itu untuk bahasa basi ya, kira-kira ya. Nah, kira-kira ada beberapa pertanyaan yang kurang sesuai ya dalam diterapkan dalam sebuah percakapan dengan orang yang baru kita kenal ya. Misalnya, apakah kamu sudah menikah, beberapa penghasilanmu sebulan setahun, berapa banyak yang harus kau bayarkan untuk cicilan rumah mobilmu, apakah agamamu, dan apakah kamu pendukung partai PDI atau Demokrat gitu, misalkan begitu. Nah, itu ada beberapa pertanyaan yang kurang sesuai atau yang sesuai. Ini tugasnya ya, nanti ini juga saya lampirkan percakapan ini tentang saja. Pertama, dalam budaya Anda, pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang dianggap dapat diterima dalam sebuah percakapan dengan orang yang baru dikenal. Dari kelima tadi itu loh. Ini sesuai enggak? Sering terjadi enggak? Nah, begitu. Atau jangan-jangan kurang sesuai. Apa alasannya? Nomor 2, apa saja pertanyaan-pertanyaan yang dianggap kurang sesuai? Terus biasanya pertanyaan-pertanyaan apa saja yang sering ditanyakan orang ketika baru saja saling mengenal? Itu yang pertama. Kedua, disuruh jawab ya ini ya. Yang pertama, kapan Anda memperkenalkan diri dengan menyebutkan hanya nama depan Anda? Yang kedua, kapan Anda menggunakan sebuah sapaan seperti nyonya, tuan, atau nona dalam sebuah percakapan awal? Misalnya ketemu orang asing terus, atau ketemu pengajar, dosen, atau guru, kapan Anda menyebut kata sapaan? Misalkan Pak, Bapak, atau Ibu, begitu kapan? Terus yang ketiga, apakah makna dari jeda atau diam dalam sebuah percakapan? Apakah hal tersebut selalu mengindikasikan hal yang sama? Misalnya, mengindikasikan persetujuan atau ketidaksetujuan. Misalkan diam gitu, ketika ada ngobrol terus ada jeda dalam sebuah percakapan, atau malah itu menjadi sebuah kebingungan. Nah, silakan diberi penjelasan menurutnya teman-teman bagaimana. Terus nomor 4, apa menjadi sebuah hal yang lazim untuk menginterupsi percakapan orang lain? Jika ya, kapan dan dalam situasi apa? Nomor 5, siapakah yang dapat mengkritisi lainnya dalam situasi apa yang orang melakukan kritik ya. Nah, maksudnya ada orang berpendapat terus kamu kritik. Nah, itu apakah diperbolehkan? Boleh nggak mengkritik seperti itu? Nah, jika boleh, dalam situasi dan kondisi yang seperti apa kritik itu diperbolehkan? Nomor 6, bagaimana orang menolak sebuah undangan? Apakah wajar dan memungkinkan pada seseorang untuk menerima sebuah undangan setelah mereka telah menolak beberapa kali? Nah, lucu ini ya. Nah, jika dikasih undangan untuk misalkan menghadiri tasyakuran misalkan gitu, nolaknya gimana nolaknya jika nggak mau hadir? Nah, dan jika kamu tidak hadir, apakah hal ini wajar jika kamu itu menolak terus? Dan nanti opini publik itu seperti apa? Misalkan itu tidak wajar. Jika wajar ya nggak apa-apa. Nomor 7, seberapa seringkah orang saling memuji satu sama orang lain, misalnya antara suami dan istri, guru dan murid, orang tua dan anak. Itu seberapa sering? Dan
reaksi seperti apakah yang diharapkan dari sebuah pujian? Misalkan ucapan terima kasih ataukah ucapan tidak, itu tidak benar, misalkan, dan sebagainya. Jangan dipuji, Anda seperti itu, malu-malu begitu atau bagaimana. Nomor 8, jika seseorang menawarkan makanan atau minuman yang sama sekali tidak Anda sukai, kamu ditawari minuman oleh orang, kamu nggak suka, terus apa yang kamu katakan, apa yang kamu lakukan? Nomor 8, sudah selesai. Ya, terima kasih, itu pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat ya. Saya akhiri sama dengan tugas-tugas yang lain yang kemarin. Itu buat tiga kelompok, diskusikan hasilnya, masukkan ke e-learning. Hal ini sangat mempengaruhi nilai kamu dan kelulusan kamu. Nah, Pak Iqbal tidak segan-segan untuk tidak meluluskan ya, harap dipertimbangkan tugas-tugas yang Pak Iqbal kasihkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.